Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menepuk JIS ya, terpercik ya ke proyek sendiri. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Saya lihat bahwa narasi-narasi mereka begitu ya, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Menteri PUPR, terus kemudian dilakukan oleh Erick Thohir begitu ya, seolah-olah ada sesuatu yang bersifat politis begitu kan. Banyak spekulasi hal seperti itu, pada akhirnya kena karma mereka sendiri begitu ya. Seolah-olah begitu ingin acak-acak mereka, tapi kena mereka sendiri begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Inilah yang kemudian banyak spekulasi begitu ya. Dan untungnya di satu sisi JIS itu diterima oleh FIFA begitu kan ya, bisa saja menyelamatkan begitu ya, uang yang 6 miliar begitu ya, bisa diselamatkan dengan baik begitu. Katanya ganti rumput dan sebagainya harus ganti total, harus rombak sana sini begitu. Untung saja FIFA bisa memberikan ya standaritas dari kualitas JIS itu begitu, sangat luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Sudah sering terjadi dilecehkan kinerjanya oleh para haters ya. Ketabok ya junjungannya ya, N para OD ya. Masih penasaran ya mengapa itu selalu terjadi? Terakhir ketabok di akhir itu mengenai codetan Kali Ciliwung. Ini banyak sekali ya. Gagal maning nih proyek-proyek. Waktu survei udah kayak yang paling ahlinya ahli, intinya inti, tapi katanya begitu gagal begitu ya. Bahkan kebayang ya bagaimana pejabat-pejabat itu berusaha mencari kelemahan Anies Baswedan. Sampai rumput pun jadi terdakwa. Semakin menjulang maka anginnya semakin kencang. Tetapi tokoh Pak Anies Baswedan rakyat jelata menunggumu berkarya buat NKRI. Betul begitu. Apalagi dikatakan buat pansus lah buat JIS. Buat audit lah untuk buat JIS. Tapi semuanya kan sia-sia mereka begitu. Begitu ya. Sayang seribu sayang begitu. Apakah ini standar Pirpes, standar PSSI? Ada-ada aja orang ini begitu ya. Bahkan kita hakul yakin bang ya bahwa mereka membuat ya tipu daya ya dan membalas tipu daya mereka ya. Allah yang membalas segala semuanya begitu ya. Masuk musim hujan Jawa Tengah sekitar grand final U17 bisa balik badan ke JIS. Bisa saja banjir di situ begitu. Kita tunggu saja begitu nasib mereka begitu ya. Kasihan begitu ya. Gue lupa pernah baca di mana suatu saat akan muncul zaman di mana orang berbohong ya. Ya seperti itulah standar menteri beliau. Sudah jelas boros juga kerja pada nggak beres dan fatalnya salah desain ya. Oh Tuhan, yang membahas apa tuh mengekspresikan kekacauan ini? Makanya rame-rame ke JIS karena paling mudah diserang karena sudah tidak berkuasa. Tapi beliau lupa semesta dan Tuhan ada. Ya pada akhirnya malu sendiri mereka begitu kan. Bayangkan begitu ya. Bahkan katanya begitu ya, harus diganti total begitu kan. Atapnya harus dibongkar di situ begitu. Sekelas dia mau aja ya dikecipin sama rumput begitu ya, bahkan dijongkel di situ begitu. Rumput hanya apa? Ya gesek itu aja sebenarnya begitu kan. Tetapi kenapa dari pengecekan dari vendornya sudah seperti itu begitu? Ini kan kacau begitu ya. Yang penting fitnah dulu, bilang gak terbukti toh gak bakalan ada yang berani aman. Ya bikin bangga JIS sangat luar biasa begitu ya. Tetapi inilah komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang menepuk JIS ya, terpercik ke proyek sendiri begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra. Menteri BUMN Erick Thohir plus Menteri PUPR Basuki Hadimulyono awal Juli 2023 datang ke JIS untuk meninjau kesiapan Jakarta International Stadium ya sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 yang akan digelar Indonesia pada November-Desember 2023. Apa yang terjadi begitu? Ngundang ke sana begitu kan, ngundang wartawan di situ begitu ya. Terus kemudian kayak mau demo di situ, tapi tahu-taunya apa? Menyalahkan, kurang berstandar FIFA, mari bersalaman dengan kami, pasti ya JIS dicoret dan sebagainya begitu. Banyak sekali pro dan kontra, seolah-olah melangkahi dari FIFA begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Yang terjadi adalah rumputnya harus diganti, atapnya harus dibongkar begitu ya, biar terkena matahari di situ begitu ya. Biaya 6 miliar katanya begitu ya. Dan pada akhirnya sekarang apa? FIFA hanya mengatakan ya rawatlah, jagalah begitu kan. Bahkan hanya ada penambahan ya jahitan dari situ begitu. Ini kan logikanya kan gimana begitu? Bayangkan begitu ya.
Jauh dari perkataan FIFA. FIFA hanya ngecek saja, ngecek itu aja begitu kan. Bukan hanya dicongkel sana, congkel sini begitu kan, kedalamannya berapa dan sebagainya. Ini kan aneh begitu. JIS seolah jadi sasaran tembak ya, padahal stadion lain yang diinspeksi tidak dijelaskan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Banyak orang menilai kunjungan Erik dan Basuki ya tersebut lebih bersifat politis ketimbang teknis, betul begitu ya. Bahkan faktanya beberapa hal teknis bisa dijawab dengan bukti-bukti empiris dalam bentuk video dan foto. Misalnya untuk akses bus yang masuk ke stadion, terdapat video dokumentasi kegiatan International Youth Championship ya, di mana bus besar yang masuk sampai stadion termasuk jenis rumput JIS sudah dipilih dari rumput standar FIFA ya, terbaik yang berasal dari Boyolali yang sudah diekspor sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa pengamat menilai apa yang dilakukan Erik ini merupakan upaya untuk mencari simpati agar mendapatkan tiket baca pres, sekaligus satu usaha untuk mendiskreditkan rekam jejak Anies Baswedan yang gemilang. Dalam berbagai ya liputan mengatakan bahwa ya dalam liputan besar, media besar termasuk media olahraga, JIS selalu masuk 2 besar stadion terbaik di Indonesia bersama dengan Stadion Gelora Bung Karno. Bayangkan begitu, banyak sekali yang kemudian memberikan satu dampak dan apresiasi luar biasa kepada JIS. Tapi ujung-ujungnya Erick Thohir seolah-olah ada sesuatu begitu ya. Kunjungan Erick Thohir dan Basuki tersebut terjadi saat Anies Baswedan ya beribadah haji bersama keluarga ke Tanah Suci. Anies sendiri sepulang dari ibadah haji saat ditanya tanggapan terkait dengan beberapa kekurangan yang disampaikan Erick Thohir menyatakan tidak cawe-cawe dan tidak mempermasalahkan itu. Karena JIS itu punya rakyat Indonesia, terserah mau diperbaiki atau tidak, kata Anies Baswedan. Akhirnya spekulasi orang begitu kayak ya ditunggu sampai hari ini para buzzer dan Jepong menunggu ya klarifikasi Anies seperti itu begitu kan. Tapi taunya Anies Baswedan santai-santai aja jawabnya, pada akhirnya kena tampol sendiri begitu ya. Dalam perjalanannya, upaya menepuk JIS tersebut dilakukan terus-menerus meskipun Anies tidak membalas ya sama sekali. Uniknya, justru semestalah yang sepertinya membalas apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dan Basuki Hadimulyono. Proyek infrastruktur lain di bawah kendali Erick Thohir dan Basuki ternyata justru bermasalah. Menjelang peresmian proyek Link Rapid Transport LRT pada 18 Agustus 2023, ternyata ditemukan masalah pada launch span alias jembatan kurang yang lengkung benteng panjang. Itu kena tampol sendiri mereka begitu ya, terlalu fokus kepada ngurusin JIS, pada akhirnya apa yang terjadi begitu, salah desain dan sebagainya. Menurut peninjauan ada masalah desain pada launch span yang melintas di atas perempatan Kuningan yang menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR. Bahkan ya padahal proyek-proyek ini mendapatkan sertifikat kelayakan dari Kementerian PUPR di bawah pemimpinan Basuki Hadimulyono ya. Pelaksana proyek ini juga dilakukan oleh TP Adhika Karya, salah satu perusahaan BUMN terutama yang berada di bawah koordinasi yang Menteri BUMN Erick Thohir. Di satu sisi, jadi proyek LRT ini di bawah pengawasan Erick Thohir dan Basuki. Tapi nyatanya proyek dengan nilai mencapai 2,3 triliun ini masih terdapat kesalahan fatal. Bayangkan apa yang terjadi bila kereta ya layang yang melintas di atas jalan dengan membawa ribuan penumpang per hari terjadi masalah. Hal itu ya sangat mengancam keselamatan para penumpang. Saat inspeksi JIS, Erick dan Basuki langsung datang ke area membawa media dan ahli-ahli rumput ya versi mereka. Namun anehnya ketika kunjungan FIFA ke JIS akhir bulan Juli malah dilakukan secara tertutup tanpa liput media begitu ya. Itu kan sudah ketahuan mereka begitu. Patut dipertanyakan standar operasional kerja untuk kegiatan sejenis ini, apakah mereka juga akan meninjau lokasi proyek LRT Jabodetabek dengan detail seperti ini. Padahal ini proyek yang berada di bawah tugas kedua menteri tersebut secara langsung. Apa yang dilakukan Erick Thohir dan Basuki menginspeksi dan mencari kesalahan konstruksi yang berada di JIS sepertinya justru terpercik ke proyek mereka sendiri. Artinya apa? Proyek LRT yang jelas-jelas harus menjamin keselamatan ribuan penumpang justru potensi bermasalah ya. Ibarat pepatah, kesalahan kecil di proyek orang terlihat ya, kesalahan besar di proyek sendiri tak tampak ya. Hal seperti inilah yang sejatinya merugikan secara finansial. Akhirnya kembali ke polemik JIS ya. Ternyata keputusan final FIFA awal Agustus ini adalah memilih JIS sebagai venue utama bersama 3 stadion lainnya di Indonesia. Rumput yang diduga bermasalah dengan harus diganti pun menurut FIFA hanya cukup dilakukan perawatan intensif sampai menjelang pelaksana Piala Dunia U17. Sungguh ya sebuah anti klimaks. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Saya kira saya menambahkan begitu ya. Apa yang dilakukan selama ini menurut saya pribadi kacau mereka begitu ya.
seolah-olah ada sifat yang politis luar biasa begitu. Cari panggung politik bisa saja, apa yang saya katakan, ada bisnis, politisasi, dan panggung politik mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.